supaya tidak terjadi kedoliman, maka mohon maju semuanya. Maju dek, maju. Semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa berhati-hati dan selalu waspada, tidak boleh lengah. Kapanpun, dimanapun, siapapun tanpa kecuali harus senantiasa mewaspadai pengaruh-pengaruh, bisikan-bisikan dan godaan-godaan setan. Karena setan tidak pernah mengeluh, tidak pernah berputus asa. Hanya punya satu misi, mengajak teman yang sebanyak-banyaknya untuk menempati neraka Allah Subhanahu wa taala dari anak keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Kita manusia menjadi sasaran utama. Makanya kita harus hati-hati. Dan perlu diperhatikan pula hadirin rahimakumullah. Ada sikap, sifat dan sepak terjang manusia yang ternyata ia sudah bukan hanya sebagai manusia, tapi sepak terjangnya, sifatnya sudah sifat-sifat setan. Kenapa demikian? Karena ada sebagian manusia yang senantiasa membisikkan kata-kata indah tetapi penuh dengan tipuan. Dialah setan dari bangsa manusia. Terkait dengan ini wajib hukumnya bagi kita untuk berhati-hati benar. Karena begitu piciknya setan dari bangsa manusia untuk menggoda manusia. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang tertera dalam surat nomor 6 Al-An'am 112. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah telah aku jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh-musuh dari bangsa setan. Syayatinal insi, musuh-musuh adalah setan-setan dari bangsa manusia, wal jinni, dan setan-setan dari bangsa jin. Kenapa ada jin dan manusia yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan setan? Karena ia senantiasa membisikkan kata-kata indah. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya senantiasa membisikkan kata-kata indah. Zuhrufal qawli hurura. Kata-kata indah, kata-kata yang manis tapi hurura, penuh dengan tipuan. Indah hadirin rahimakumullah, pekerjaan setan. Ada sebagian dari bangsa manusia yang seperti itu. Maka sekali lagi kita harus hati-hati, waspada, jangan mudah tertipu oleh indahnya kata, manisnya janji, karena itu bisa jadi manisnya kata, tingginya janji
bisa jadi itu adalah golongan yang senantiasa diembuskan oleh setan. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, dalam surat nomor 14 surat Ibrahim ayat 22 Allah juga mengatakan, wa qala asy-syaitanu lamma qudhiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa qala asy-syaitanu, dan berkatalah setan, lamma qudhiyal amru, tatkala urusan sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah memberikan janji-janji kepada kalian wahai manusia. Tapi apa kata setan? Wa wa'adtukum, dan Allah akan penuhi janjinya buat kalian. Setan sudah mengatakan ketika Allah memberikan janjinya, janji Allah itu pasti ditepati. Dan di Al-Quran sudah banyak dikatakan, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan setan pun mengatakan demikian, bahwa janji Allah itu pasti. Tapi apa kata selanjutnya? Wa wa'adtukum, dan aku pun, kata setan, juga memberikan iming-iming janjiku kepada kalian. Tapi apa kata setan? Fa akhlaftukum, janjiku akan aku ingkari buat kalian. Artinya tidak pernah, hadirin rahimakumullah, setan itu memenuhi janjinya. Maka kita jangan tertipu dengan ucapan-ucapan setan, dengan janji-janji setan. Sekali lagi, setan yang mana? Setan dari bangsa manusia. Karena itulah sifatnya setan, memberikan iming-iming janji, tapi tidak pernah satupun janji setan dari bangsa siapapun yang dipenuhi. Kemudian hadirin rahimakumullah, pekerjaan setan selanjutnya adalah menghias sesuatu yang buruk supaya kelihatan indah, yang indah dihalang-halangi. Setiap keburukan, hadirin rahimakumullah, ketika siapapun di antara kita manusia tidak memakai kacamata Allah Subhanahu wa taala, tidak bertumpu pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka kebenaran, kebaikan itu belum tentu. Karena itu tadi, setan akan menghias sesuatu yang buruk supaya kelihatan indah, yang dengan itu tidak lain ada sasarannya manusia supaya tertipu. Hadirin rahimakumullah, maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pekerjaan setan sedemikian rupa, maka kita minta petunjuk dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mudah tergelincir, tidak mudah tertipu oleh ucapan janji manisnya setan. Mata kita bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Hadirin rahimakumullah, karena saking piciknya setan, tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran pun ia akan juga terbawa oleh bisikan-bisikan setan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala pesankan, karena sedemikian rupa upaya setan sampai membaca Al-Quran pun, maka Allah pesankan supaya kita juga mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Surat 16 An-Nahl 98 Allah mengatakan, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka tatkala kalian membaca Al-Quran, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Hadirin rahimakumullah, bacaan Al-Quran, kalam Allah, kalam suci saja masih dibuat peluang oleh setan untuk diganggu pembaca. Sehingga hadirin rahimakumullah, membaca yang seharusnya ibadah, karena picik dan pintarnya dan liciknya setan, akhirnya si pembaca tidak terasa bahwa ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia riya, ia ujub, ia sum'ah, ia baca Al-Quran supaya orang lain terkagum-kagum dengan indahnya suara.
Ia baca Al-Quran supaya orang lain mendengar dan kemudian mengaguminya dan macam-macam. Maka diri sinilah hadirin rahimakumullah, baca Al-Quran saja Rasul pesankan kepada kita supaya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan. Kemudian hadirin rahimakumullah, di surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98 Allah Subhanahu wa taala pesan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, karena sedemikian kuatnya usaha setan untuk mengganggu manusia. Setan akan mendatangi, ketika di Al-A'raf dikatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu maksarahum syakirin. Ini usaha setan, akan diganggu, didatangi dari depan, belakang, sisi kanan, sisi kiri. Untuk apa tujuannya? Ketika itu dengan upaya yang kuat dari setan, dikatakan kau tidak akan jumpai ya Allah kebanyakan dari hamba-Mu yang bisa bersyukur. Sekali lagi hadirin rahimakumullah, inilah kuatnya semboyan setan. Semua penjuru, sampai dikatakan di lain juga bahwa aliran darah sampai pun dijadikan sasar. Tidak sedikit orang akhirnya muncul marah, emosi, tidak bisa mengendalikan dirinya. Terkait dengan itu maka Rasul pesan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, faradada dzalika mirah. Janganlah kalian marah, jangan marah, jangan marah. Sampai diulang-ulang terus. Kenapa? Marah itu dari setan. Kemudian Rasul memberikan konsep, karena marah itu dari setan, setan terbuat dari api, maka memadamkannya adalah dengan air. Hadirin rahimakumullah, itulah usaha setan. Kemudian kembali ketika di surat 23 Al-Mu'minun 97-98 Allah Subhanahu wa taala telah pesan kepada Rasulullah, wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Dan katakan Muhammad, sampaikan kepada umat, wahai Muhammad. Kenapa untuk sampaikan? Karena kuatnya usaha setan untuk melicikkan manusia, supaya umat Rasulullah tidak sampai tertipu oleh bujuk rayuan setan. Akan apa? Senantiasa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wahai Tuhan, aku mohon perlindungan kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku mohon perlindungan pula kepadamu wahai Tuhan dari kedatangan setan itu kepada. Hadirin rahimakumullah, alangkah indahnya doa yang Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Rasul sampaikan kepada umat. Kita disuruh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dibisiki dan tidak pula didatangi oleh setan. Dari semua sisi, supaya setan tidak mau dan tidak sanggup untuk mengganggu, untuk mendatangi kita manusia. Maka disuruhlah kita untuk banyak-banyak mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian karena usaha setan adalah menghias sesuatu yang buruk supaya kelihatan indah, yang indah diperparah supaya kelihatan buruk, dibesar sedemikian rupa supaya manusia terkecoh. Maka di sini kita pun juga sering kali berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan, tampakkan kepadaku bahwa yang benar itu nampak, kelihatan benar. Warzuqna ittiba'ah, dan berikan kami kemampuan, berikan kepada kami rizki, kemampuan ya Allah untuk mengikuti kebenaran yang kau tampakkan kepada. Artinya hadirin rahimakumullah, melakukan perbuatan baik adalah rizki, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghindari perbuatan buruk, itu pun juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hadirin rahimakumullah, kalau kita melenceng sedikit, rizki itu bukan hanya sifatnya yang materi. Kita bisa
berbuat baik ini adalah satu rizki yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin rahimakumullah, dalam panjatan doa itu diteruskan wa arinal batila batila, dan tunjukkan, tampakkan kepadaku ya Allah bahwa yang batil itu nampak dengan jelas bahwa itu batil. Warzuqna ijtinaba, berikan kami kemampuan ya Allah untuk menjauhi kemungkaran kebatilan. Hadirin rahimakumullah, tidak sedikit hadirin rahimakumullah orang yang tahu kebenaran kemudian diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa mengikuti jalan kebenaran. Dan tidak sedikit pula orang yang tahu bahwa itu salah tapi yang masih saja bergelimang dan berkecimpung di situ. Maka sekali lagi ini ada rizki yang luar biasa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus minta? Kita menyadari hadirin rahimakumullah bahwa kita manusia adalah makhluk yang amat sangat lemah, tidak punya daya dan kekuatan apa-apa, kecuali semua daya kekuatan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika siapapun di antara kita bisa melakukan perbuatan baik, bersyukurlah. Yakinkan dalam hati kita masing-masing bahwa ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, ketika kita bisa menjauhi perbuatan batil, perbuatan yang dimungkari, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah satu rizki karunia dari Allah, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh inilah karunia yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, tidak semua orang diberikan rizki yang seperti ini. Maka hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berhati-hati dan selalu waspada. Kapanpun, dimanapun, saat yang bagaimanapun. Sekali lagi, setan tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal putus asa, tidak pernah mengenal waktu. Siapapun yang namanya manusia yang lurus, maka dialah yang akan menjadi sasaran setan untuk digelincirkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kokohkan pendirian kita untuk bisa selalu istiqomah di jalannya dimanapun, kapanpun, dan sampai ketika ajal itu datang pun mudah-mudahan Allah tetap teguhkan, Allah kokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu mudah-mudahan saatnya nanti lisan kita terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat menjelang ajal bisa mengucapkan kalimat-kalimat menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan lisan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi hadirin rahimakumullah, ini pun juga rizki orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa mengucapkan kalimat tauhid saat menjelang ajal, tapi kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan dibarengi ikhtiar yang kuat agar nanti saatnya kita saat menjelang ajal lisan kita diringankan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jauhkan kita dari pengaruh-pengaruh setan, baik itu setan dari bangsa jin ataupun setan-setan dari bangsa manusia. Dan kita tidak boleh terpengaruh dengan bisikan-bisikan setan. Ketika kita menghindar, setan akan berupaya dari kejauhan untuk mengupayakan supaya kita mau berjalan menuju pada jalan kemungkaran. Mudah-mudahan Allah kokohkan tauhid kita, Allah teguhkan iman kita, Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru kalam qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi adhabana hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, saya berulang kembali. Semua itu kita lakukan, ada bentuk ikhtiar dzahir yang harus kita lakukan. Tapi kita menyadari bahwa kita manusia adalah makhluk yang lemah.
Maka untuk mengimbangi ikhtiar dohir itu, maka perlu kita untuk mohon bimbingan, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus berdoa? Karena kita menyadari dengan yang sesadar-sadarnya bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Tanpa ada bimbingan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayaknya kita berat sekali dan susah sekali untuk selalu bisa lurus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu minta petunjuk, minta bimbingan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menjadi golongan manusia yang selamat ketika di dunia ini, sampai nanti di akhirat kita akan mendapatkan imbalan, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berumah jannahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.